Pemirsa, Satgas Mafia Umroh Polda Metro Jaya menangkap suami istri pemilik agen perjalanan umroh yang menipu ratusan korban di berbagai daerah di Indonesia. Satgas Mafia Umroh Polda Metro Jaya meringkus pasangan suami istri. Sebuah perusahaan travel perjalanan umroh di Palembang, Sumatera Selatan dilaporkan sejumlah calon jemaah umroh pada Kamis. CVG ditangkap aparat Polresta Bogor Kota di kawasan Sentul, Jawa Barat. Salah satu tersangka kasus penipuan travel umroh PT Naila Syafa Wisata Mandiri adalah residivis di kasus yang sama. Tersangka juga menawarkan pada pemilik cabang janji atau hadiah agar tiap cabang membawa banyak pendaftar. Jebakan dengan modus PT Perjalanan Umroh. Nah, ini modus-modusnya yang harus dicatat ya oleh sahabat-sahabat, dan ketika ada yang model seperti ini, lakukan upaya hukum, karena orang-orang yang seperti ini adalah pelacur-pelacur agama yang justru ini akan merusak agama itu sendiri. Laporkan secara pidana atau perdata. Seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabak. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. 2023 di Nusantara, terutama di Bondowoso nih. Ya kan, bermunculan penyedia jasa travel umroh. Dan tidak sedikit dari jamaah yang mengeluh dan keluhannya bervariatif. Bahkan ada salah satu, ya kan, saya sebutnya agen, ya kan, agen dari PT yang sudah dilaporkan ke Mapolres Bondowoso. Nah, ini saya kemarin didatangi lagi nih. Ada klien datang ke kantor saya, ya kan, mau mengambil uangnya yang didaftarkan ke salah satu agen perjalanan umroh. Haus ya. Saya minum dulu, sahabat-sahabat ya. Biar tak tegang, minum dulu. Kebetulan ini air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ini datang ke kantor saya. Kemudian dia mau meminta sejumlah uangnya di agen yang mengatasnamakan PT tersebut. Kemudian sudah silahkan buat surat kuasa di sini. Saya buatkan surat kuasa. Kemudian saya datangi. Apa yang terjadi? Ternyata uang itu tidak kembali secara utuh, tapi dipotong, ya kan? Dipotong karena ini ada perjanjian sebelumnya bahwa dari formulir itu, formulir pendaftaran itu dipotong 2,5 juta. Jadi totalnya beberapa orang itu jadi 10 juta sekian. Tentu klien saya keberatan. Akhirnya saya cari, kok bisa ada klausul perjanjian seperti ini, ya kan? Saya lihat ternyata awalnya ini tabungan umroh, ya kan? Tabungan perjalanan umroh. Kemudian dari tabungan itu justru diambilkan dari situ DP-nya. Nah, akhirnya saya simpulkan ini ada penyelundupan hukum ini kan. Walaupun itu ditandatangani di atas materai, makanya itulah bodohnya. Materai itu bukan merupakan salah satu dari syarat sahnya perjanjian. Baca pasal 1320 KUHP Perdata. Jadi sahnya perjanjian itu yang pertama, ya kan, sepakat, ya kan. Yang kedua, ya kan, kedua belah pihak itu cakap. Yang ketiga, suatu hal. Yang keempat, klausul yang halal. Nah, kalau sudah 1320 ini ditabrak, ya tidak sah perjanjian itu. Artinya apa? Dari tabungan umroh itu, ya kan, diambilkan di situ di DP, dibuat DP, kemudian disuruh tanda tangan buat pernyataan. Nah, ini saya akan lakukan upaya hukum perdata maupun pidana terhadap ini agar tidak berjatuhan korban-korban yang serupa. Karena ini bahaya sekali ini. Karena sebelumnya saya juga dapat laporan
perihal jamaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci, tapi di sana jamaah ini dalam tanda kutip ditelantarkan. Makanya juga saya nanti tinggal konfirmasi minta persetujuan. Kalau oke, saya sikat semuanya itu. Saya izin-izinnya itu nanti saya sikat itu. Saya laporkan itu semuanya. Biar apa? Ya itulah. Wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan menjual ayat-ayat Allah, ya kan? Mengatasnamakan agama, ya kan? Kita ini amanah bla 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 bla. Tapi orang diberdayakan. Ini kan kurang ajar sekali kan. Nah, kembali ke modusnya yang pertama ya. Yang pertama harus diwaspadai modus dari perjalanan umroh itu agen-agen. Yang pertama yang harus diwaspadai itu ya, pertama dari agen-agen itu adalah biaya yang murah. Ya kan, untuk menarik perhatian jadi dibuat murah. Nanti di perjalanan ketika sudah daftar dia terikat, karena udah terikat udah bayar. Ada yang namanya tambahan, ini untuk pembuatan ini, pembuatan paspor, ini untuk biaya ini untuk biaya transport dari sini ke Surabaya, bla 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 banyak. Nah itu jelas sudah melanggar 13-20, tidak sah itu perjanjian. Jadi yang model-model seperti ini laporkan. Kalau yang sudah kadung berangkat laporkan, kalau yang ada di Mekah laporkan ke Kedutaan Besar Indonesia yang ada di sana. Habis itu nanti itu. Langsung itu Kedutaan Besar yang ada di Saudi itu akan menghubungi Kemenak dan akan diteruskan ke pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi. Maka dari itu, sahabat-sahabat, itu yang pertama, harga murah. Tapi ketika sudah daftar, dengan asumsi orang yang sudah daftar ini pasti sudah bayar, kemudian tidak mungkin lah. Pasti kalau disuruh nambah-nambah dia pasti mau kan itu. Akhirnya disuruh nambah ini, itulah, tetek bengek lah ini dan itu. Itu modus yang pertama. Sehingga yang terjadi offset. Yang kedua, modusnya adalah tidak akan nambah. Ya kan? Harga segini nih, net price ini. Tapi nyampe di Tanah Suci, fasilitas yang ditawarkan yang sesuai dengan kesepakatan awal, ini hotelnya bintang A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Ini terjadi pada keluarga saya ini. Ditawarkan ini di sana hotelnya begini. Nyampe sana cuma makan sosis sama dengan lauk sosis sama ikan seadanya. Bukan kita itu tidak mau menerima fasilitas yang ada di sana. Cuma penyedia ini jangan janjikan yang tidak sesuai dengan ekspektasi daripada jamaah. Jangan. Karena musuh kalian itu, ini saya ingatkan kepada PT Perjalanan Umroh. Musuh kalian itu Gusti Allah. Ada lagi. Nah ini yang nomor 2. Dan yang nomor 3. Modus door prize. Ya kan? Umpama nih, jalan-jalan santai, JJS, gratis, umroh. Nggak taunya cuma DP, gratis tabungan umroh. Itu hati-hati yang model-model begitu itu. Makanya saya ingatkan kepada agen-agen perjalanan umroh ini. Udah ajak masyarakat itu, udah usah diiming-imingi ini dan itu. Apalagi ada sampai bawa kiswah Ka'bah katanya. Diajak masyarakat ya, dibawa ke alam bawah sadarnya gitu kan. Kemudian dibuat menangis-menangis, kemudian nanti ditawarin udah DP aja nanti ini begini. Nanti ketika DP-nya mau diambil malah tidak boleh. Ini kan kurang ajar sekali ini. Ini saya ingatkan bukan hanya kepada agen-agennya. Jadi saya ingatkan juga kepada endorses, agen-agen perjalanan umroh. Saya ingatkan mau itu dari kalangan ustadz, mau itu dari kalangan kiai. Maka yang harus diingat bahwasanya ini adalah amanah yang harus dipegang dan ini bab ibadah. Jadi jangan gunakan ini untuk kepentingan mengisi perut Anda dengan mengelabuhi jamaah siapapun itu, mau ustadz, mau kiai, mau siapapun itu, catat itu, ya kan? Dan pesan saya juga yang perlu diperhatikan bahwasanya bagi yang masih melakukan model-model perangkap seperti ini, ya kan,
dengan menjanjikan bintang 5, bla 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 bla, fasilitasnya ini, tapi di sana jamaah ditelantarkan. Ingat, kalian musuhnya adalah Gusti Allah. Bukan hanya hukum Anda paling bisa dilaporkan, ditahan dan lain sebagainya, tapi musuh Anda adalah Gusti Allah. Ya saya perasaan saya. Kemarin ada, jadi jamaah di sana itu ditelantarkan lah dalam tanda kutip. Saya lihat agen-agennya, kebetulan saya banyak orang-orang ya, saya lihat agen-agennya bergaya ke sana kemari, pakai mobil-mobil mewah. Bahkan saya lihat pakai plat nomor dengan, ya kan, dengan atas nama salah satu PT itu belakangnya. Saya cek tracking, palsu guys. Maka itulah, jamaah ditelantarkan, agennya banyak gaya. Maka dari itu saya ingatkan sekali lagi, Anda jika masih melakukan model-model seperti ini, Anda punya anak dan Anda punya keluarga. Hati-hati jangan sampai Gusti Allah yang menjawab tangisan dan keluhan mereka. Habis kalian mau jadi ustadz, mau kiai, mau siapapun. Udahlah, mulai sekarang tidak usah pencitraan-pencitraan hanya untuk merekrut jamaah. Karena saya lihat pencitraannya, wah luar biasa ini. Agen-agen dengan modus perjalanan umroh ini. Pencitraannya Masya Allah. Ya kan? Makanya sudahlah, kerja yang baik-baik. Yang bagus-bagus saja. Ya kan? Tiru perjalanan umroh yang lain, yang kredibel, yang tidak pernah ada keluhan dari masyarakat, yang memberikan servis yang baik. Tiru PT umroh yang model-model seperti itu. Yang memberikan fasilitas kenyamanan bagi masyarakat, toh mereka itu dapat profit. Ya kan, namanya mereka jasa, mereka dapat profit. Ya kan? Tapi, ya kan, jangan karena ingin mendapatkan banyak profit Anda menipu jamaah, mengelabui jamaah. Jangan, karena Anda punya anak, Anda punya keluarga, di mana itu akan Anda berikan makanan dari hasil yang Anda perbuat. Catat itu. Catat ya sahabat-sahabat, intinya itu. Intinya tips ini sudah. Bagaimana cara memilih PT perjalanan umroh yang kredibel. 1, cek legalitas formilnya. Banyak di Play Store itu, silahkan download aplikasi Umroh Cerdas itu ada. Dan yang kedua, lihat testimoni dari orang-orang yang sudah ikut dari PT tersebut. Yang ketiga, tipsnya, jangan mudah percaya dengan harga murah dan jangan gampang percaya dengan pencitraan. Yang dimaksud pencitraan itu biasanya datang bawa kiai siapa, sosok yang berpengaruh siapa, begitu kan? Atau bawa barang-barang apa, kiswah atau apa, disuruh cium nanti nangis-nangis, disuruh daftar, dimasukkan ke alam bawah sadarnya. Kalau saya hafal marketing model-model begitu, itu model-model receh hafal saya. Sebelum saya jadi lawyer, saya hipno marketing saya. Jadi paham sekali teknik manajemen marketing yang model-model seperti itu. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, ya kan, kalau sudah legalitas sudah diketahui dan jelas. Yang kedua, testimoninya bagus dan PT tersebut tidak hanya pencitraan, tapi juga realisasinya kepada jamaah itu benar-benar membuat jamaah nyaman dan lain sebagainya. Maka yang nomor 4, baca baik-baik perjanjian antara Anda dengan travel perjalanan umroh yang Anda pilih. Anda bayar, Anda disodorkan formulir, ya kan? Baca formulir itu baik-baik, ya kan? Sebelum Anda tanda tangan. Tidak usah takut tanda tangan di atas materai, karena materai itu bukan syarat sahnya perjanjian. Begitulah, tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya perjanjian. Setelah itu dibaca, dipahami, ditandatangani. Dan kalau masih keberatan, ditanyakan ke PT-nya. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Itu cara memilih PT travel perjalanan umroh dan memilih agen-agen perjalanan umroh agar sahabat-sahabat ini bisa selamat dari tipu daya di dunia ini, kan gitu. Kalau setan itu tidak begitu dahsyat tipu dayanya, dhaif. Tapi kalau manusia, apalagi perempuan tuh, inna kaidakunna adzim, kata Gusti Allah di surat Yusuf,
Inna kaidakunna azim. Sebenarnya tipu daya mereka dahsyat sekali. Demikian sahabat-sahabat, dan yang terakhir saya mengajak sahabat-sahabat untuk senantiasa jangan pernah takut menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menyampaikan kebenaran, percayalah pengacara kita adalah Gusti Allah, dan masih banyak orang-orang yang baik yang akan bersama kita. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.